Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi. Bapak. Iya, Selamat yang pagi. kami hormati Bapak Agustinus Lamalewa ya, Pak. Benar Iya, ya. namanya? Iya. Benar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara Zoom meeting dan diskusi kecil-kecilan kami, Pak. Iya. Iya, Siap. terima kasih banyak sudah akan meluangkan waktu, kemudian memberikan inspirasi dan semangatnya untuk kami para CPNS. Terima kasih banyak, Bapak ini sebelum kami persilahkan dan memulai acaranya, saya pertama ingin memperkenalkan dulu Pak diri dan teman-teman. Saya moderator, nama saya Tita Ayuni Mirta Yusuf, calon penyuluh KB ahli pertama dari Sulawesi Barat. Kemudian ada Mbak Baik Nunike Resti Aulia dari Maluku, calon PKB juga, yang nantinya akan berperan sebagai notulen. Kemudian ada Bapak Adi Talan dari NTT yang menghubungi Bapak ya. Ini calon PKB juga, nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bapak untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Dengan disilahkan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Iya Pak. Nama saya Agustinus Lamalewa. Iya. Usia sekarang 54 tahun. Jabatan penyuluh keluarga berencana Ahmadiyah. Bertugas di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1994. Artinya sudah 27 tahun saya menjadi penyuluh keluarga berencana. Status menikah, istri 1, kebetulan bidan, anak 2, dengan cucu 1 orang. 1994 ya Pak, itu ya. Saya belum lahir. Ya, berarti ini senior sekali. Saya menjadi penyuluh KB. Wah, sampai iya dengan Pak. Saat ini. Wah, baik Pak. Sepertinya karena kita langsung saja ke sesi pertanyaan ya Pak. Mungkin sudah tidak sabar ini Kak Adi Talan dan Mbak Baik untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Dipersilahkan. Oke, berarti dari saya dulu ya. Suaranya Kak Adi? Ya, kurang jelas ya. Sudahkah? Sudah jelas kah? Oh iya, oke. Iya, sudah. Nah, baik Bapak, yang pertama ini boleh Bapak menceritakan Bapak sekarang bertugas di mana dan di kecamatan mana dan di desa mana, terus boleh kasih gambaran wilayah binaan Bapak itu seperti apa Bapak? Baik ya Dim, saya bertugas di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kecamatan Witihama. Kebetulan di Kecamatan Witihama saya dipercayakan dari OPD menjadi koordinator dengan 4 tenaga bantu penyuluh lapangan LKB non PNS. Jumlah desa di Kecamatan Witihama itu ada 16 dan saya sendiri membina 4 desa. Desa Baruling Noten, Desa Tobitika, Desa Lowopulo, dan 1 desa Kampung KB, Desa Waiburing. Oke Bapak. Nah, di wilayah binaan Bapak itu daerahnya seperti apa? Daerah pegunungan kah atau daerah pantai seperti itu Bapak? Jadi kita kebanyakan daerah pegunungan. Dan ada 3 desa binaan itu, 2 desa binaan itu letaknya di wilayah perbukitan, sementara 1 desa Kampung KB itu letaknya dekat pantai. Itu desa Kampung KB itu dihuni oleh suku pendatang, yaitu suku Batak. Ya, halo Bapak. Ya, mendengar. Untuk akses Bapak. Kalau soal akses, kita di wilayah rata-rata di Kabupaten Flores Timur itu soal jalan dan lain sebagainya itu tidak menjadi kendala. Maka kami untuk menjangkau ke desa itu tidak ada kendala.
tidak kesulitan karena akses jalannya dan lain sebagainya itu menjamin untuk kelancaran tugas kami. Kan bisa lebih lancar dalam melaksanakan kegiatan. Iya, betul. Nah, ini Bapak yang sudah cukup lama nih, sudah sekitar 27 tahun. Bagaimana Bapak bisa tetap produktif dengan waktu yang begini lama ini, Bapak? Tetap produktif begitu, Bapak? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Wow, keren. Ya. Saya benar-benar mencintai pekerjaan saya. Jadi ketika kita bekerja, kalau kita sudah betul-betul mencintai pekerjaan kita, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap bertahan dan bekerja. Wah, itu menarik sekali ya Pak. Mencintai pekerjaan itu bagaimana membangun rasa cinta kita, apalagi untuk kami yang PNS yang masih baru mungkin butuh proses untuk bisa sampai ke sana. Betul-betul dan sangat menginspirasi. Itu cuma satu kata gambaran bahwa cinta pekerjaan, tapi itu sudah sudah bisa menjelaskan semua sih. Iya, betul. Iya, selanjutnya menjadi PKB itu tidak gampang. Menjadi PKB itu tidak gampang karena kita berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam karakteristik. Iya, betul. Ya. Apalagi kita berhadapan dengan budaya di mana kita harus merubah pola pikir masyarakat yang dengan budaya yang begini, kita harus membawa mereka keluar dari untuk hal-hal baru. Itu kita mendapat banyak sekali tantangan dan itu butuh kita benar-benar mencintai pekerjaan kita. Ya benar. Boleh saya bertanya sedikit Bapak? Silakan. Saya tertarik tadi mencintai pekerjaan. Nah, dari jadi PKB ini apa sih yang paling Bapak cintai gitu? Mengapa Bapak bisa mencintai pekerjaan Bapak seperti menjadi PKB gitu? Karena dengan menjadi PKB, saya memiliki banyak pengetahuan. Saya tidak hanya belajar soal alat kontrasepsi, tapi saya mengenal, ternyata membangun keluarga itu seperti begini. Menyiapkan generasi Indonesia yang unggul itu seperti begini. Jadi sebagai penyuluh KB kita mesti belajar banyak hal. Dari menyiapkan generasi bangsa ke depan, bagaimana menghadapi kehidupan berkeluarga, membawa keluarga Indonesia kepada kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu saya temukan ketika saya menjadi PKB. Jadi saya tidak hanya belajar soal apa itu suntik, apa itu pil, apa itu kondom, tapi saya mulai belajar tentang kehidupan keluarga. Nah, setelah kami terima, Mbak. Keren. Bisa ditangkap kali ya, Mbak Baik. Itu banyak sekali tadi yang perlu dipelajari dari apa yang telah dikatakan Bapaknya. Ada pertanyaan lain? Ya, ini nih menurut pengalaman Bapak nih sejauh ini yang sudah Bapak capai dari program Bangga Kencana sendiri itu seperti apa? Dan yang belum tercapai itu seperti apa, begitu Pak? Baik, jadi saya sudah 20 tahun menjadi penyuluh KB. Dulu kami berjalan dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari kampung ke kampung, hanya untuk memberikan motivasi, mengajak orang soal bagaimana mereka harus ikut KB. Nah, waktu itu pola pikir kita sebagai penyuluh KB itu bahwa kita harus mengajak semakin banyak push untuk menjadi peserta KB. Terus dari sekian itu tantangan yang kita terima itu adalah yang pertama, sering kita ditantang oleh keluarga yang kita ajak ke peserta KB itu, kira-kira apa manfaat kami ikut KB kalau hidup kami tetap miskin, seperti itu ya. Nah, jadi dia ikut KB tentu harus dari hasil dia ikut KB dengan menjaga jarak kelahiran, dengan jumlah anak yang ideal sekian, lalu apa dampak akhirnya? Kalau sekedar menggunakan kontrasepsi lalu tidak ada dampak akhirnya, maka nggak ada keengganan dari bos untuk biar kami tidak ikut KB juga tidak apa-apa. Tapi bahwa
kita mesti mengajak orang ikut KB, lalu dampak akhirnya itu bahwa dia harus sejahtera. Dengan jumlah anak yang kurang, kehidupannya juga harus berubah. Jangan anak cuma 2, lalu kehidupannya juga sama dengan keluarga yang mempunyai anak yang banyak. Nah di sini tantangannya. Jadi keluarga-keluarga yang kita bina, kita ajaknya tentang KB itu, kita juga harus menghimpun mereka untuk terhimpun dalam kelompok yang bisa membuat mereka keluar dari kemiskinan lewat kelompok PKA dan lain sebagainya. Iya, betul. Baik, saya juga ada sedikit pertanyaan, Pak. Boleh ya? Karena Bapak ini tergolong sangat senior ya, Pak, dari tahun 1994, berarti menghadapi banyak perubahan generasi begitu, menghadapi itu, bertemu dengan banyak orang, termasuk saat ini mungkin eranya teknologi sekali, ada tantangan Bapak menghadapinya seperti itu. Baik ya, jadi memang kami yang penyuluh KB angkatan-angkatan lansia itu memang ketika dihadapi dengan hal-hal yang sekarang ini kita memang banyak kesulitan ya. Dulu kami lebih banyak mengandalkan soal penyuluhan menggunakan media atau lawan muka ya, penyuluhan menggunakan lawan muka. Tapi sekarang kita mesti menyadari bahwa kehidupan teknologi sekarang semakin berkembang. Iya. Maka sebagai generasi lansia kami juga butuh menyiapkan diri kami untuk menghadapi generasi yang sekarang. Generasi milenial kan dia punya pola pikir sudah berubah. Iya, betul Pak. Dia lebih banyak mencintai yang namanya teknologi. Maka sebagai penyuluh KB kita juga mesti kreatif. Kita melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, kita membuat kreasi sehingga semakin menarik. Wah, luar biasa ya Pak. Ya. Terus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan ya Pak? Ya, perkembangan lingkungan. Lalu sekarang karena kita berhadapan sekarang dengan generasi milenial dan generasi zilenial. Betul Pak. Kita tidak berhadapan dengan generasi-generasi yang lama, yang mungkin dulu kalau mendengar mereka setia. Tapi generasi sekarang ketika kita memberikan penyuluhan, maka kita kalau kita cuma omong, mereka pasti bosan. Ketika kita memperkenalkan teknologi melalui Instagram, Facebook dan lain sebagainya sekarang digandrungi oleh remaja-remaja kita yang sekarang, maka kita bisa akan berhasil. Kalau perlu melalui TikTok, dengan segala generasi sekarang. Jadi PKB itu butuh banyak kreasi. Bapak selama 27 tahun menjadi PKB, prestasi apa yang paling membanggakan buat Bapak? Baik, jadi selama saya menjadi PKB, saya berkasih tentang pengalamannya. Kalau untuk mendapat piagam penghargaan dan lain sebagainya sebagai PKB teladan, saya belum. Tapi satu hal yang sangat membanggakan saya itu tahun lalu, karena saya memang di dunia teknologi maya sekarang, Instagram, Facebook, saya aktif. Maka saya dipercayakan oleh John Hopkins bersama kerjasama dengan BKKBN, saya dipercayakan menjadi narasumber ketika kita menghadapi yang namanya era new normal. Era new normal waktu itu saya dipercayakan dengan beberapa teman, satu dari Kalimantan, Bali dan lain. Kami ada 5 orang mewakili PKB se-Indonesia menjadi narasumber. Itu yang sangat membanggakan saya. Terus sedikit pengalaman saya sempat dipercayakan jadi kepala desa juga. Jadi saya bertahun menjadi PKB, 20 tahun menjadi PKB, 6 tahun saya dipercayakan menjadi kepala desa. Dan ketika menjadi kepala desa, di pikiran saya itu hanya program tangga kencana. Dulu namanya program-program bencana ya. Jadi kali ini orang berbicara soal PMT untuk stunting. Tidak saya kepala desa, saya sudah berpikir soal itu. Jadi waktu saya menjadi kepala desa, saya menggunakan kuasa sebagai kuasa pengguna anggaran di desa. Saya lebih banyak memperhatikan bayi, balita, menyiapkan generasi-generasi di desa sehingga dengan harapan bahwa kedepannya mereka aktif. Dan saya sempat menjadi kepala desa, terus prestasi itu ya seperti itu.
saya hanya kembangkan satu itu, bisa menjadi narasumber di tingkat nasional, kerjasama John Hopkins bersama BKBN. Wah, luar biasa. Itu. John Hopkins ini, itu tingkatnya sudah bukan nasional lagi Pak, sudah internasional. Ya. Luar biasa ini Pak. Begitu ya, itu karena memang saya selalu aktif di dunia maya, di Facebook, di Instagram. Jadi di Facebook saya, di Instagram saya itu saya lebih banyak memperkenalkan soal bagaimana keluarga berencana itu, terlebih bangga kencana. Iya, inspiratif sekali Bapak. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Lagi kali ya. Pak, kalau Bapak sudah dipercayakan menjadi narasumber, berarti Bapak sudah berpengaruh di daerah Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Bapak membangun relasi dengan masyarakat atau dengan sektor-sektor lain, karena kita PKB kan harus gitu Pak ya, membangun relasi sebesar-besarnya gitu. Betul ya. Jadi ini saya mau ingatkan kepada adik PKB, menjadi PKB itu kita harus dekat dengan masyarakat, terlebih dengan keluarga. Jadi kita harus dekat dengan keluarga. Jadi pola yang biasa lakukan itu adalah pola pendekatan persuasif. Artinya bahwa kita harus lebih banyak mendekatkan diri, ya. Kita mendekatkan diri, kita melakukan kunjungan, kita berusaha memahami, mengenal kehidupan mereka. Dari situ kita dicintai. Maka ketika kita omong soal mengajak mereka ikut KB itu gampang. Jangan sebagai penyuluh KB kita datang menemui keluarga, lalu kita ajak mereka bilang, ayo Bu ikut KB. Itu pas orang tidak akan ikut ya. Tapi ketika kita memahami kehidupan mereka, berusaha untuk sangat dekat dengan mereka, mengerti mereka, dari situ kita akan gampang. Jadi selama 20 tahun pola itu yang saya lakukan. Kita keliling dari rumah ke rumah, ya sekedar main. Ya. Baik Pak, sudah terjawab ya Mbak Baik. Pak Adi, Kak Kopa, ada pertanyaan lain? Sudah terdengar? Sudah. Oh ya, oke. Baik. Kemarin saya dapat dengar Bapak bahwa salah satu yang membuat Bapak berhasil itu adalah kampung KB Bapak di tempat Bapak, di wilayah binaan Bapak. Nah, boleh ceritakan tentang di kampung KB Bapak itu seperti apa Bapak? Baik, jadi tahun 2018, kampung KB itu mulai dibentuk tahun 2017 ya. 2017-16 itu sudah ada wacana untuk pembentukan yang namanya kampung KB. Tahun 2018 saya dipercayakan untuk membina satu kampung KB yang namanya Kampung KB Lawuling tadi. Kampung KB Lawuling. Kampung KB ini dihuni oleh pendatang yang namanya suku Bajo. Suku Bajau yang memang sudah menetap lama di situ, yang memang dengan budayanya agak beda dengan budaya kami yang di Flores Timur. Jadi awalnya saya memang begitu kesulitan dari segi bahasanya, dari segi pemahaman budayanya, itu saya memang agak mengalami kesulitan. Contoh kecil, orang Bajo itu dia tidak bisa mengikuti KB kalau dia belum mendapat haid. Contoh Ibu Nifas ya, Ibu Nifas dia belum bisa mengikuti KB kalau dia belum haid. Jadi sampai 1 tahun lebih dia haid baru mau ikut KB. Maka pasti kita agak kesulitan karena dari teorinya itu bahwa kalau sekarang 2 minggu, 1 minggu orang bisa ikut KB, atau minimal setelah masa nifas seorang ibu itu harus segera menggunakan alat kontrasepsi sehingga mencegah kehamilan begitu ya. Tapi suku Bajo ini di budayanya itu seperti itu. Kalau dia belum haid, dia belum mau ikut KB karena memang sudah budayanya. Itu yang saya kesulitan. Tapi ketika bertugas dari 2018 sampai bisa melakukan pendekatan kepada mereka, lalu sekarang pola sudah agak berubah. Dulu mereka hanya mengenal kontrasepsi yang namanya suntik, tapi ketika saya melakukan KIE, konseling dan lain sebagainya, sekarang sudah berubah, banyak menggunakan yang namanya implan. Kalau dengan IUD sampai hari ini
budaya baik itu tidak mau terima. Nah, tapi saya akan masih tetap berusaha. Nah, dari dulu tunggu hari dulu baru bisa PKB, sekarang sudah tidak. Dan di kampung KB Waibuling dulu yang namanya kelompok-kelompok Poktan seperti tadi tidak ada, sekarang sudah. Walaupun masih tersendat-sendat, tapi kami berusaha untuk terus membina dan saya berkeyakinan bahwa suatu saat pasti akan tiba. Tinggal itu sabar kita saja. Amin. Berarti memang PKB harus punya semangat pantang menyerah ya Pak? Ya, Menghadapi karena kita masyarakat. berhadapan dengan manusia Iya, betul. dan pola pikir yang berbeda-beda. Baik Pak. Sudah terjawab ya Kak Adi. Dan sebenarnya kita mau sharing-sharing lebih lama Pak. Berapa jam pun ini kayaknya seru untuk dilakukan. Tapi memang kita terbatas dari segi waktu. Ya, Tadi diberi cuma 15 menit. Nanti kalau memang mau sharing lagi dan kita bikin sesi sendiri boleh ya Pak? bisa. Iya. Harapan saya cuma satu ya, kuasai teknologi. Baik, baik Pak. Karena adik-adik akan berhadapan dengan generasi milenial dan generasi milenial. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas sharingnya, pengalaman, inspirasi dan semangat yang telah diberikan. Semoga kami bisa mengikuti jejak Bapak, gitu, menjadi PKB yang mencintai, iya Pak, mencintai pekerjaan kami, Ya, kemudian iya, dan berprestasi seperti Bapak ya. Saya akan bacakan kesimpulan dari diskusi kita hari ini Pak. Ya, baik. Sharing inspiratifnya. Jadi memang diawali dari mencintai pekerjaan karena kita berhadapan dengan berbagai karakteristik dari manusia dan masyarakat. Kemudian teknologi harus meskipun menjadi tantangan dan usia dan berbagai generasi juga menjadi tantangan, tapi kita harus terus berkembang dengan perubahan lingkungan strategis yang ada ya Bapak. Kemudian prestasi Bapak tadi yang secara internasional dan bekerja sama dengan BKKBN dan John Hopkins. Kemudian bagaimana tetap berusaha meski mendapatkan penolakan dari masyarakat. Seperti itu Pak. Mungkin Pak Adi dan Mbak Baik ingin menambahkan insight yang didapat hari ini dari sharing dengan Bapak Agustinus. Dipersilahkan. Dari Mbak Baik dulu. Sebenarnya sudah semua disebutkan sama Mbak Tita, cuma untuk saya sendiri menjadi suatu menjadi lebih termotivasi lagi untuk bekerja keras begitu biar jadi kayak Bapak gitu. Mungkin tunggu Pak. Iya, silahkan Pak Adi. Dari saya ya. Kalau dari saya, hari ini makanya kita dapat pelajaran yang luar biasa sih. Kalau saya sendiri sih, kita siap berusaha sih untuk menjadi semacam agen perubahan dan menjadi role model di depan. Baik sekali. Iya, tantangan ya ini untuk Pak Adi karena seniornya hebat sekali. Baik. Terima kasih Bapak, saya pikir itu kesimpulannya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung dengan kami dan memberikan inspirasinya. Iya, saya stop recording dari sini ya Pak. Iya. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Oh, kita foto bareng dulu. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya.